Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini masih tentang bab at-taubah, taubat. Kita kaji hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan taubat. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertaubat dari semua dosa itu hukumnya wajib. Jika dosanya berkenaan dengan hubungan hamba dengan Allah yang tidak ada kaitannya dengan hak-hak adami, maka ada 3 syarat. Pertama, dia berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Lalu yang kedua, ayyandama ala fi'liha, dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya itu. Lalu yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, dia berazam, bertekad untuk tidak kembali mengerjakannya selamanya. Kalau itu menyangkut hak-hak adami, pelanggaran terhadap hak manusia, maka ditambah dengan yang keempat, yaitu dia melepaskan diri dari hak orang yang dilanggar itu. Kalau berupa harta, ya ia kembalikan. Kalau berupa hukuman karena sebab tuduhan, misalnya qadzaf, maka hendaklah dia mempersilakan orang itu untuk membalas kepadanya atau meminta maafnya. Kalau berupa ghibah, tebar-tebar keburukannya, dia mohon istahallahu minha, dia memohon kehalalannya dari orang yang dilanggar haknya dengan menebar-nebar keburukannya. Yang lalu kita sebut bagaimana Nabi minta dibalas oleh sahabat Mukasha yang menyatakan bahwa dia pernah perutnya itu kena tongkat Nabi, kena bengkul tongkat Nabi. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama di bab ini, tapi yang ke-13 dalam rangkaian hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marratin, lebih banyak atau lebih dari 75 kali, sab'ina marratan, ya. Lebih banyak atau lebih dari 70 kali. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Istighfar ini Nabi, ya, yang apa namanya itu, martabatnya tentu beda dengan kita. Itu beliau bersumpah setiap hari itu lebih dari 70 kali memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Memang di Quran beliau diperintah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohon ampunlah kamu Muhammad untuk dosamu dan orang-orang beriman. Nah, itu beliau melaksanakan lebih dari 70 kali. Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini khitab ini itu ditujukan ke kita juga karena kita manusia. Tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Kalau tadi sebut lebih dari 70, yang kedua ini menyebut 100. Itu keduanya tidak saling bertentangan, ya. Karena 100 itu memang lebih dari 70. Oh, banyak sekali, ya. Ya, karena kadang-kadang kita merasa kayaknya tidak punya dosa, ya. Itu kalau dosanya dosa yang populer. Tapi kalau dosa-dosa yang tidak populer, kita penting untuk hati-hati. Banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita merasa kalau itu dosa. Coba setiap habis sholat kita masih beristighfar. Itu habis sholat. Bagaimana kalau habis dosa? Apa misalnya itu? Allah melarang kita itu untuk tidak berbuat israf. Berbuat israf itu melakukan sesuatu yang melebihi ukurannya.
Wah ini yang ini. Kalau kita tidak hati-hati, banyak ini. Maka harus di istighfari, ditaubati setiap hari. Ya. Tapi taubat itu maknanya tadi kan menghentikan. Tapi kalau tidak menghentikan istighfar aja, itu namanya bolak-balik. Ya. Itu orang menyebut tomat. Habis tobat umat. Contohlah dimulai dari yang setiap hari kita lakukan itu. Apa? Menggunakan air. Itu setiap hari kita lakukan. Untuk apa? Ini dipakai untuk mandi, untuk wudu. Itu kena oleh larangan jangan berlebihan. Mungkin kita tidak merasa kalau kita tidak mengambil contoh mandinya Nabi. Nabi itu kalau mandi, kata sahabat Anas bin Malik yang menjadi khadim beliau selama beliau di Madinah hampir 10 tahun, menyiapkan air untuk beliau wudu, menyiapkan air untuk beliau mandi. Sahabat Anas itu memberikan keterangan bahwa wudu Nabi itu muddun. Wudu Nabi itu takarannya 1 mud. 1 mud itu kalau dikonversi ke takaran sekarang itu 0,9 liter. Kalau penjenengan tahu apa gelas air kemasan itu kan berapa itu? 300 Bang. Nah, 240 itu kalau kali 4 ya, itu sudah 960 ya, 4 gelas itu apa? Wudu Nabi. Coba wudu kita seberapa? Itu pemborosan. Nabi pernah tegur sahabat Sa'ad gara-gara itu. Saat berwudu mungkin kayak kita kalau wudu. Oleh Nabi ditegur. Ma hadas saraf ya Sa'ad. Ini pemborosan macam apa ini Sa'ad? Nah, sahabat Sa'ad yang ditegur agak heran. Nanya dia. Afil wudu isaraf, apakah dalam wudu itu ada pemborosan? Naam, kata Nabi, iya. Kalau kamu wudu kayak gitu, walaupun kamu wudu di sungai yang mengalir, boros. Jadi bukan urusan air banyak. Ini urusan sikap tidak berlebihan. Walaupun banyak, jangan diboros-boros. Kita ini boros. Dunia juga boros. Itu wudu. Ya karena kita pakai ciduk itu apa? Ciduknya ciduk wadah yang besar. Kalau tidak besar itu tidak lego. Coba model Nabi. Pertama tangan dibasuh dulu. Lalu tangan gunakan sebagai ciduk. Ini kan cukup. Kalau tidak dipraktekkan nggak bisa. Jadi kalau untuk muka itu pegang 1 tangan, 3 itu sudah sangat cukup. Digosok dengan sebelahnya, atau ini pindah gosok ke sebelahnya. 3 ini sedikit. Habis itu pakai ini juga ke tangan kanan, tangan kiri. Nantilah cukup.
Kalau tidak dipraktekkan, ya bendino istighfar, bendino baleni lagi maksiat. Orang-orang merasa, kok ya enggak ya? Ini coba perhatikan kalau orang wudhu di tempat wudhu yang terbuka itu, tempat wudhu kita itu. Lihat bagaimana buka kerannya. Rata-rata bukanya itu jos. Tidak ada yang buka titik-titik hanya untuk kemu itu ngambil, buka lagi. Nggak ada yang begini ini. Rata-rata buka jos. Itu yang kebuang lebih banyak dibanding yang terpakai. Jadi dosa kita itu bisa banyak sekali. Ya. Kecil-kecil tapi tiap hari. Mandi Nabi itu cuma 4 mud, satu sok itu 4 mud atau 5 mud. Kalau 5 mud ya 4,5 liter. Ya, saya memperhatikan sudah agak lama sekali. Ya. Saya ingat ketika menikah tahun 84, saya sudah dirasani oleh orang yang di tempat mertua itu mandi. Iku atus kok koyo atusnya apa? Ane itu bebek ya, krecek. Karena saya kalau ngambil air dipakai itu sedikit, basah sudah sabun. Ampun sini tidak kecelup oli aja kok cek ruwetnya. Kecuali kalau kerja masuk ke tempatnya oli. Ya, itu urusan israf. Belum nanti kalau ke yang lain, ke makan, ke belanja. Belanja banyak nggak apa-apa, tapi itu jelas ininya. Oh ini nanti diantar ke tonggo, ini untuk ini, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak diukur, cangkem sing ketimangan ku piro. Oh sampai kemudian sampai bosok di dalam kulkas. Saya itu bolak-balik kalau istri itu, ngapo gorengnya kok sekian loh. Nanti kan diinget lagi sampai bosen. Coba tapi ya itu butuh. Jadi wong betul aku comel aku ya. Pokoknya ini diingatkan lagi, pokoknya ini diingatkan lagi. Ya. Karena ini urusan sehari-hari. Ya, sudah sering saya kemukakan kalau tahun 2023 kita ranking 3 penghasil sampah makanan di dunia. Ranking 3. Kalau sebelum pandemi ranking 2. Tahun yang lalu ranking pertama Amerika, ranking kedua Arab Saudi, ranking ketiga kita. Secara makro kita ini pemboros. Terus kapan? Taubatnya kapan? Ayo dimulai. Lebih baik ngambil itu kurang nanti nambah titik ketimbang ngambil banyak terus ganti. Saya punya tonggo yang punya kesadaran begini juga. Kalau makan yang sudah ditanding itu terus lebih dia kumpulkan. Untuk apa? Untuk kasihkan ayam, Ustaz. Jadi dia memanfaatkan itu agar supaya apakah dia ngingu ayam? Enggak. Pokoknya dia mau kasihkan ke binatang itu. Jangan sampai ini terbuang percuma. Kalau masuk ke tempat sampah, binatang banyak yang nggak bisa masuk ke situ. Itu kok tobat Nabi sampai 100 kali tuh.
kita mestinya lebih, ya, lebih. Maka istighfar kalau dalam sholat itu saya ambil bacaan yang kalau ruku sujud itu yang ada istighfarnya. Ya, subhanallah, subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya, ada itunya. Ya. Sehingga kalau subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu kalau ruku sujud 2 kali, berarti 1 rakaat itu ada 9. Kalau 17 rakaat kali 9, wah itu sudah lebih dari 100. Belum ditambah yang diantara 2 sujud Rabbighfirli warhamni, itu ada Rabbighfirli juga. Itu yang itu. Ya, biar target istighfar yang banyak itu terpenuhi. Ya. Bahkan di antara ciri orang muhsinin itu wabil asharihum yastaghfirun. Orang baik itu, orang bertakwa itu di waktu sahur mereka itu istighfar. Ya. Istighfar. Oke. Jadi itu yang Nabi sampai 100 kali. Hadis yang ke-15. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ini tadi yang saya sebut. Anas bin Malik ini khadimi Rasulillah. Beliau ini pelayan Rasul. Panggilannya Abi Hamzah. Ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Ini kata Nabi, sungguh Allah itu lebih gembira, lebih senang, ya, bitaubati abdihi, terhadap taubat hambanya, min ahadikum, lebih senang dari senangnya salah seorang dari kalian, saqatu ala ba'irihi, yang terjatuh ke untanya, waqad adallahu fi ardi falatin, padahal unta itu hilang di hutan. Ya. Untanya hilang, kemudian dia kok terjatuh ke unta yang hilang itu. Itu kan senangnya bukan main. Ya. Nah, dalam riwayat yang lebih panjang itu digambarkan begini. Dalam riwayat Muslim lebih komplit keterangannya. Lallahu asyaddu farhan, sungguh Allah itu sangat gembira, bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi min ahadikum, ketika hina yatubu ilaihi, ketika hamba itu bertaubat kepadanya. Lebih dahsyat dari apa? Min ahadikum kan ala rohilatihi bi ardi falatin, dibanding salah seorang dari kalian yang berada di kendaraannya, ya, kendaraan itu onta pada zaman itu, di hutan, fan falatat, lalu ini raib, hilang, untanya hilang. Wa alaiha ta'amuhu, padahal makanan orang itu ada di kendaraannya itu.
Wa syarabuhu, minumannya ada di situ. Fa'ayisa minha, lalu dia mencari tidak ketemu sampai kemudian dia putus asa. Dia sudah tidak punya bekal apa-apa, kendaraannya hilang, makanannya kebawa oleh kendaraan itu. Fa'ata syajaratan, lalu dia datang ke sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia senden-senden di bawah naungan pohon itu. Waqad ayisa min rohilatihi, dia dalam keadaan putus asa, enggak punya harapan untuk mendapatkan kembali kendaraan yang membawa semua perbekalannya itu. Fama bainahu wa kadzalik, ketika dia dalam keadaan putus asa seperti itu, idhuwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba ontanya itu kemudian sudah berdiri di depannya. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian orang itu segera meraih tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, lalu dia berkata karena senang yang sedemikian rupa, ia kemudian sampai ngomong itu sampai keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku dan aku ini Tuhanmu. Saking senangnya sampai kewalik, sampai kewalik. Akhta'a min syiddatil farah, dia keliru ngomong saking senangnya. Nah, orang senang itu akan terasa luar biasa itu kalau ada halangan. Ini kan termasuk kesenangan terhadap kendaraan, kesenangan terhadap makan minum. Ini kesenangan yang paling rendah ini. Jadi dari mata'ul hayatid dunia, ini kesenangan paling rendah. Orang-orang ahli jiwa menyebutnya dengan pleasant life. Orang hidup itu pokoknya mendapatkan apa yang dia suka, itu dia bahagia, senang. Kepingin makan soto, dapat soto. Kepingin makan bakso, ada. Kepingin kurma, ada. Itu senang, senang. Ini kesenangan yang paling rendah begini ini, yang paling rendah. Kesenangan paling rendah ini itu tidak abadi. Soto itu enggak senang terus, kalau sudah 2 kali sudah tobo. Kendaraan itu awal-awal, beli mobil baru, rasanya nanti setelah lama-lama kan biasa. Nah, karena ini senangnya ini maka dia terus akan berganti. Towo ini, towo ini. HP sudah towo, beli yang baru, towo lagi, beli yang baru. Itu kesenangan yang paling rendah. Yang begini ini itu akan terasa, senangnya itu akan meningkat ketika ada halangan. Kayak ini, hilang ketemu, balik. Itu senangnya meningkat dibanding nggak hilang. Coba anak sampean kan biasa dimarah-marahi kan, terus hilang. Bingung. Setelah ketemu, diciumin. Itu gambaran kenapa Nabi menggambarkan bahwa orang puasa itu punya 2 kesenangan. Satu ketika buko, nanti ketika Idul Fitri. Itu kalau tidak pakai
poso, mangan tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau maghrib itu ditunggu, wah itu CC tuh, ya. Itu kesenangan. Orang sudah umroh, sampai sana tasnya yang dari ini, itu biasa aja, tas dewe. Tapi kemudian hilang, nah ini katut nangdi ini. Dicari setelah 3 hari baru dapat, balik, wah itu alhamdulillah. Padahal yang lain tidak pakai begitu, ya. Yang lain yang pada foto itu tasnya ya tas dia, ya. Jadi kalau hilang itu dapat lagi itu baru kroso. Suwire aku gak mangan telo rek, ya. Padahal kalau bendino mangan telo ya bosen, ya. Nah, Allah lebih senang dibanding itu, ya. Ini artinya sampai ditawar-tawarkan, ayo tobat, ayo istighfar, sampai ditawar-tawarkan. Dalam hadis yang ke-16, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang maksiat di siang hari itu taubat. Wayabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Siang hari Allah bentangkan tangannya agar orang yang malam hari maksiat bertaubat di siang hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, itu terus menerus sampai nanti matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya terbit dari barat. Rawahu Muslim. Jadi karena itu kita itu jangan suka memvonis orang, karena boleh jadi orang yang semalam itu maksiat, paginya dia sudah tobat. Jangan suka memvonis orang. Orang yang suka memvonis orang itu merasa dirinya itu suci, padahal merasa diri suci itu dilarang. Siapa yang suka begitu itu pasti merasa dirinya itu oke. Padahal nggak ada, semua Bani Adam itu pembuat dosa. Maka dilarang cari-cari kesalahan orang itu. Wala tajassasu, kalian jangan cari kesalahan. Awakmu dewe itu banyak salahnya. Jangan merasa diri suci, ya. Kita kan gampang itu mendoakan orang buruk, apalagi sekarang. Mungkin pernah saya ceritakan di YouTube itu ada orang perempuan bernama nama gelarnya mungkin Dewi Bulan. Dia merekam, bikin rekaman pendek. Dia bilang, aku Dewi Bulan, aku tantang Allahnya orang Islam itu. Dia pakai hijab kayak orang itu. Aku tantang Allahnya orang Muslim itu. Tak kasih waktu 1 minggu. Ayo bikin rusak kehidupan Dewi Bulan. Aku tantang Allah kalian itu. Ini rata-rata orang kemudian mendoakan buruk. Kenapa tidak kita doakan baik? Nomor 1, bersyukur dulu saya dikasih oleh Allah hidayah sehingga saya tidak melakukan itu. Yang kedua, kasihan ini sampai nantang-nantang Allah. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah kemudian masuk dalam Islam. Itu api. Tapi kalau kita doakan mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Nabi bilang kamu bantu setan. Setan itu tugasmu itu biar ini sesat,
Ada orang sesat kok tambah kamu doakan laknat. Ya. Itulah sebabnya Nabi menggunakan kekuatan doa itu untuk untuk dakwah. Ya. Orang Taif didoakan, jangan disiksa ya Allah, kasih dia hidayah. Dia begitu karena belum tahu. Umar didoakan, ketika Nabi mendoakan tidak begitu, ditegur oleh Allah. Habis perang Uhud, Nabi itu mendoakan tokoh-tokoh Quraisy itu agar dilaknat oleh Allah. Allahumma al'an al-Harith bin Hisham, Allahumma al'an Safwan bin Umayyah, Allahumma al'an Suhail bin Amr. Dia sebut, ya Allah, turunkan laknatmu kepada Al-Harith bin Hisham. Nabi kecewa. Perang Uhud, kaum muslimin terdesak, Nabi terluka. Beliau ditugasi untuk ngajak mereka ke dalam kebaikan, kemudian mereka menyerang dan kemudian mereka unggul. Sebagai manusia Nabi mendoakan itu, tapi kemudian oleh Allah ditegur. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk tercampur urusan ini. Urusan laknat, urusan azab, urusan pengampunan, kamu tidak punya hak. Apakah au yatuba alaihim, apakah Tuhanmu akan menerima taubat mereka, au yu'adzibahum, atau akan mengadab mereka, itu kamu tidak punya hak. Nabi ditegur. Maka Nabi menyatakan siapa yang mendoakan buruk pada orang lain, itu dia sedang bantu setan, karena setan memang menghendaki manusia itu buruk. Jadi pada anak, pada suami, pada istri, itu kalau salah kan biasa ya, memang kita ini pembuat salah. Jangan doakan buruk. Marah iya, tapi kendalikan marah itu. Al-kadhibin al-ghaidho, ya. Tahan marah itu. Afina anin nas, buka dada untuk mudah memaafkan. Ya. Itu jangan doa buruk. La tu'inu 'ala syaitan, kamu jangan membantu setan. Nah, itu kan termasuk bagian dari dosa yang kita kadang merasa enggak, ya. Merasa enggak, biasa-biasa aja, ya. Maka istighfarlah, bertaubatlah setiap hari, karena kita setiap hari membuat dosa. Dosa mulut, dosa mata, dosa sangka-sangka, ya. Ya, orang mundar mandir kira paling katanya nyolong gitu. Padahal dia itu, aku cari rumah kayaknya di sini, tapi tak delok-delok kok koyok iya, koyok enggak, ya. Kali takon mundar mandir sudah dikira maling, padahal dia sedang cari rumahnya dia. Mau apa? Mau bayar utang. Malah dia. Jadi dosa kita itu banyak, ya. Utamanya yang banyak itu dosa mulut, ya, yang banyak. Jadi istighfarlah. Allah itu senang kalau kita istighfar itu, kalau kita bertaubat itu sehingga Allah buka kesempatan. Ayo, silakan, malam hari, siang hari silakan. Ya. Karena boleh jadi orang malamnya minum, subuhnya dia sudah sholat, sudah taruh kepalanya di ini, sudah dia memohon ampun kepada Allah. Jadi jangan gampang memvonis orang, menganggap orang buruk. Ya. Yang terakhir, hadis yang ke-18, Abdullah bin Umar meriwayatkan Nabi bersabda,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baru taubatul abdi malam yughir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sepanjang hayat, ya, selagi nyawanya belum sampai di kerongkongan. Nah, tapi kalau sudah bagian bawah sudah dingin, hanya mata aja yang masih berkedip, tinggal di sini, ya, kayak Fir'aun, ya, tenggelam, sudah tidak ada harapan. Dia kemudian bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, itu kasepnya, mumpung seger, ayo tiap pendino kita taubat. Ya, apa yang kita lakukan itu ya taubat. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu taubat, menggugurkan dosa. Yang perlu lebih hati-hati itu dosa terhadap manusia, karena ada syarat yang keempat tadi itu. Kalau kepada Allah lebih gampang, kepada manusia berlepas diri dari haknya, minta halalnya atau kembalikan. Nah, itu yang rotok angel, ya. Mudah-mudahan nanti masih ada ini hadis-hadis tentang ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diparingi oleh Allah kesadaran untuk taubat itu bukan hanya sekedar untuk istighfarnya. Taubat itu untuk leren, ya, leren dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan setelah kita menyadari bahwa itu Allah tidak suka, ya. Itu baru namanya taubat yang temenanan. Baik, sampai hadis yang ke-18, nanti kita lanjutkan ke 19 dan seterusnya. Sebelum diakhiri, ada yang ingin dikemukakan? Kalau ada, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua saat bertemu dengan Allah, ya. Yang pertama kan pada saat berbuka puasa. Kebahagiaan pertama pada saat berbuka puasa. Kebahagiaan kedua pada saat kita bertemu dengan Allah. Kalau saya pengertian saya seperti itu, terus minta tolong dijelaskan pengertian seperti apa. Bertemu dengan Allah itu, ya. Kenapa yang kedua? Ya, itu kan hanya mencerminkan urutan waktu aja, Bu. Karena bertemu dengan Allah itu harus melewati mati. Ya. Jadi siapa yang wa menjarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Adalah dia melakukan amal soleh dan jangan sekutukan dia dalam ibadah, ya. Itu nanti di akhirat, ya. Kalau yang buko yang tiap hari atau buko yang setelah 1 bulan, ya, itu kan sekarang. Tapi nanti ada kebahagiaan yang kedua, itu ketika dia bertemu dengan Allah. Karena puasa itu Allah nyatakan, aku yang balas. Kalau Allah yang balas itu sudah tidak ada ukuran sekian kali lipat. Itu sudah saat bertemu itu kebahagiaannya akan luar biasa. Bertemu dengan Allah itu hanya bisa peluangnya hanya untuk orang yang beramal soleh dan tidak syirik. Yang syirik-syirik itu, yang kafir-kafir itu nggak akan bertemu. Nggak akan bertemu. Nah, saat bertemu itu nanti kebahagiaan yang luar biasa. Oke, saya kira cukup kita
tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah